Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema perluasan kontinu. Teorema 5.4.8 atau biasa disebut dengan teorema perluasan kontinu berbunyi: suatu fungsi f kontinu seragam pada interval terbuka a, b jika dan hanya jika f dapat didefinisikan pada titik-titik ujung a dan b. Sedemikian sehingga fungsi perluasannya kontinu pada interval tertutup a, b. Karena tadi jika dan hanya jika, maka pembuktiannya harus dilakukan dari dua arah, yaitu dari ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri, suatu fungsi yang kontinu seragam pada interval tertutup a, b tentu saja kontinu pada interval terbuka a, b. Hal ini berdasarkan teorema 5.4.3. Hal ini juga dikarenakan interval terbuka a, b merupakan subset dari interval tertutup a, b. Jadi, ini tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu membuktikan implikasi sebaliknya, yaitu dari ruas kanannya. Untuk ruas kanan, kita misalkan f kontinu seragam pada interval terbuka a, b. Kita akan menunjukkan bagaimana memperluas f ke titik A dan titik B yang dilakukan dengan cara yang sama. Ini dilakukan dengan menunjukkan bahwa limit x menuju c dari fx sama dengan L ada. Dan ini diselesaikan dengan penggunaan kriteria sekuensial untuk limit dan teorema-teorema sebelumnya. Jika xn merupakan barisan dalam interval terbuka a, b yang konvergen ke A, atau ditulis dengan limit xn sama dengan A, maka barisan ini merupakan barisan Cauchy. Hal ini sesuai dengan lema 3.5.2. Dan karena barisan Cauchy, dengan demikian juga konvergen. Hal ini sesuai dengan lema 3.5.4. Oleh karena itu, barisan fxn merupakan barisan Cauchy dan konvergen. Hal ini sesuai dengan teorema 5.4.7. Jadi, fxn konvergen ke L atau limit fxn sama dengan L ada. Selanjutnya, kita akan mengambil sebarang barisan lain pada interval terbuka a, b. Jika UN merupakan sebarang barisan lain dalam interval terbuka a, b yang konvergen ke A atau ditulis dengan limit UN sama dengan A, maka limit UN kurang XN sama dengan A dikurang A. Kenapa A dikurang A? Karena tadi XN konvergen ke A atau XN sama dengan A. Juga UN konvergen ke A atau UN sama dengan A. Jadi, limit UN dikurang XN sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Dengan demikian, oleh kekontinuan seragam dari F, kita memperoleh dengan bantuan manipulasi aljabar dapat kita jabarkan sebagai berikut. Limit Fun sama dengan limit Fun dikurang Fxn ditambah limit Fxn. Limit Fun dikurang Fxn tadi hasilnya sama dengan 0, ditambah limit Fxn sama dengan L. Jadi 0 ditambah L sama dengan L. Jadi diperoleh Fun konvergen ke L atau limit Fun sama dengan L ada. Karena kita memperoleh nilai L yang sama untuk sebarang barisan yang konvergen ke A, yaitu tadi XN dan UN, maka dari kriteria sekuensial untuk limit, kita dapat menyimpulkan bahwa F mempunyai limit L pada A, atau dapat dituliskan dengan limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Jadi, jika kita mendefinisikan Fa sama dengan L, maka F kontinu pada titik A. Dengan argumen dan cara yang sama dapat digunakan dan berlaku pula untuk pembuktian pada titik B. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa F mempunyai perluasan kontinu untuk interval tertutup A, B. Jadi sederhananya
Untuk setiap barisan Xn di interval terbuka A, B yang konvergen ke A, maka sudah pasti barisan Fxn konvergen ke L. Dan ini artinya limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Dengan mendefinisikan Fa sama dengan L, maka F kontinu di A. Dengan cara yang serupa untuk titik B, yaitu dengan mengambil limit X menuju B dari Fx sama dengan L, dengan mendefinisikan Fb sama dengan L, maka F kontinu di B. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa F mempunyai perluasan kontinu untuk interval tertutup A, B. Demikian penjelasan saya mengenai teorema perluasan kontinu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.